Di balik setiap potongan daging yang empuk dan rapih, ada satu alat dapur yang perannya sangat vital namun sering terlupakan. Sebuah talenan kayu berukuran besar dan tebal. Talenan kayu bulat ini ternyata menyimpan rahasia besar selain ketajaman pisau para pedagang. Jenis kayu yang dipakai bisa menentukan kualitas talenan. Lalu, seperti apa sih talenan berkualitas? Secret Lovers, talenan kayu memang sudah menjadi sahabat dapur sejak abad ke-8, di mana bentuk awalnya hanyalah berupa lembaran papan kayu kasar. Fungsi utamanya tidak pernah berubah, yaitu sebagai landasan memotong sekaligus melindungi mata pisau agar tidak mudah tumpul atau rusak saat beradu dengan permukaan yang keras. Nah, di rumah-rumah makan yang mengandalkan daging, kebanyakan pakai talenan kayu bulat. Seperti warung bebek Salaman di kawasan Limo Depok ini nih. Di sini, mereka menggunakan talenan kayu bulat berdiameter sekitar 30 sampai 40 cm. Talenan bulat ini dinilai jauh lebih awet dibandingkan talenan papan biasa maupun talenan plastik. Bang, ini kenapa kita pakai talenan kayu, Bang? Iya, kita emang harus pakai talenan kayu. Kalau kita pakai yang plastik tuh dia rawan pecah. Oh gitu. Pecah. Apalagi motongnya bebek kayak gini, Oh, hancur dia. Dia nggak awet. Kalau ini kan awet ya, tebel juga. awet. Ah, Ini bisa tahan berapa lama nih? Ini berapa tahun, Bang? lama sih, lama banget kalau tebelnya kayak gini. Selain awet, talenan kayu memiliki keunggulan unik. Bau dari sisa makanan seperti bau amis daging, bau bawang, hingga bau sabun cuci piring tidak mudah menempel pada permukaan kayu. Hal ini membuat aroma bebek goreng yang disajikan tetap terjaga keasliannya. Kalau berdasarkan pengalaman aku ya, Ya, kalau kita bahannya pakai kayu kayak gini, dia nggak bau dicuci, nggak bau. aman. Aman. Beda, Plastik juga sama. kalau beda plastik beda lagi, dia kayak biar udah dicuci tapi kayak masih ada bekas aromanya gitu, jadi dia ngikut. Oh, nggak. aroma apa tuh? Aroma kayak kita apa ya, tong bawang, rempah-rempah gitu, jadi masih ada sisa-sisanya walaupun udah dicuci. Karena apa ya, beda mungkin karena bedanya itu plastik sama kayu ya, mungkin itu. Talenan bulat seperti ini banyak diproduksi di Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Kali ini saya bersama Taufik akan menebang pohon nangka. Untuk membuat satu talenan bulat yang berkualitas, Taufik harus memilih dan menebang kayu nangka yang memiliki diameter cukup besar, yakni di atas 40 cm. Tapi, kenapa kayu nangka ya, Secret Lovers? Rupanya, karena kayu ini memiliki karakteristik serat yang padat, tapi masih cukup empuk untuk mata pisau. Kepadatan seratnya membuat talenan gak mudah pecah meski digunakan untuk memotong daging. Ini kenapa tebelnya segini, Pak? Oh tebal ini ambil rada ini jaman enggak ini kita pecah aja. Ini kan kuat nih enggak aja mau tebal mah. Oh. Rada tipis ntar terlalu ini pecah. Ini kira-kira berapa senti nih, Pak? Ada 5 senti. 6 lah. 6 senti ya? Ya 6 sentian ini. Rata-rata yang buat daging ukurannya Ya, segini, Pak? iya ukuran segini gini ada tebalnya. Kalau lebih tebal dari ini bisa, Pak? Ada bisa. Buat apa tuh? Ya, buat potongan yang besar-besar itu bisa, buat motongin kelapa gitu bisa gitu, yang tebal mah gitu. Kayu-kayu yang sudah dipotong ini dibawa ke tempat pemotongan kayu milik Ojos untuk dirapikan. Belasan tahun menjual talenan bulat membuat keahlian tangan Ojos tidak perlu diragukan. Berbekal golok tajam, pria Parubaya ini dengan cepat memangkas bagian-bagian kayu yang menonjol hingga membentuk lingkaran sempurna sesuai diameter yang diinginkan. Setelah bentuk bulatnya didapat, Ojos kemudian merapikan bagian pinggiran permukaan kayu. Proses ini sangat penting agar sisi-sisi talenan tidak kasar dan tajam, sehingga aman saat dipegang atau digunakan oleh para penggunanya di dapur nanti. Gitu kok, megang goloknya. Gini. Iya. Terus? Yaudah kita baca gini. Jadi, oh kita biarin goloknya jatuh gitu aja? Iya, tapi kita piling pas itu dia, pas buletannya. Ini bagusnya buat potongan kayu kayak gini. Ya
apa nyincang daging yang besar juga bisa dia. Oh, bisa. Ya. Oh iya Secret Lovers, ketahanan talenan kayu ternyata sangat bergantung pada cara perawatan di tangan konsumen, terutama saat disimpan di dapur. Agar talenan ini lebih awet, setelah dicuci bersih, talenan tidak boleh diletakkan telentang. Soalnya, posisi ini akan membuat sisa air menggenang di permukaan dan memicu jamur tumbuh. Oleh karenanya, talenan harus disimpan dengan cara dimiringkan atau ditegakkan agar sisa air bisa turun dan permukaan kayu kering sempurna. Dalam sehari, Ojos bisa menjual sedikitnya 10 buah talenan bulat. Harga yang dibanderol pun sangat bervariasi tergantung dari diameter ukuran kayu yang dihasilkan. Untuk talenan kayu nangka dengan diameter kecil atau sekitar 30 cm, dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau yakni Rp30.000. Sementara untuk ukuran yang lebih besar dengan diameter 40 hingga 50 cm, dijual di angka Rp50.000 per buahnya. Di pasar-pasar tradisional, talenan bulat ini menjadi senjata utama bagi para pedagang daging. Permukaan kayu nangka ini cukup empuk sehingga tidak bikin tumpul mata pisau atau parang meski dipakai seharian. Dodi salah satunya. Pedagang daging di pasar tradisional Parung ini sengaja memilih talenan dengan ukuran besar, berdiameter sekitar 60 cm dengan ketebalan lebih dari 6 cm. Ukuran dan ketebalan ekstrim ini sengaja dipilih agar talenan lebih awet, kokoh, dan tidak mudah pecah saat menerima hantaman keras dari golok. Iya, kalau besi goloknya yang kasihan. Kalau bantalannya besi. Iya. Nggak ngaruh dia ke dagingnya rasanya gitu. Enggak. Sepengetahuan saya sih enggak. Oh. Cuma buat talenan tumpuan buat potongan doang. Tapi harus lebar gini bang, atau bisa yang agak kecilan? Ya, kecilan buat ayam. Oh, yang kecilan buat Ya, ayam. kalau buat daging sapi kekecilan. Standarnya segini sih. Di balik bentuknya yang klasik, ada kearifan lokal dan pilihan jenis kayu demi menghasilkan talenan berkualitas, baik untuk dapur rumah makan hingga pasar-pasar tradisional. Wow, kelihatannya nikmat banget nih ikan-ikan di meja makan ini. Ikan air tawar memang punya banyak fans ya, Secret Lovers. Termasuk kamu mungkin salah satunya. Tapi membersihkan ikan-ikan ini agak PR juga sih. Apalagi memasak lele, karena licin saat dipegang dan memiliki risiko terkena sengatan patil. Terus, apa rahasianya ya? Paling kalau kepatil doang, itu udah susah. Kebengkak tangan. Secret Lovers, kebanyakan ikan air tawar dijual dalam keadaan hidup agar terjaga kesegarannya. Nah, hal tersulit memegang lele hidup selain licin karena berlendir, lele juga memiliki patil yang jika terkena tangan tak hanya sakit, tapi bisa juga bikin demam tuh. Di bagian patilnya itu dijepit pakai tangan ini biar nggak kepatil, langsung kepala dibatak ke bawah. Ada dua cara membuat ikan lele tak lagi hidup sebelum dibersihkan. Pertama, dijepit menggunakan tangan seperti ini. Kedua, dipukul kepalanya menggunakan kayu. Mungkin untuk cara pertama lebih berisiko, butuh tangan dan jari yang kuat. Sedangkan cara kedua bisa lebih mudah karena tinggal dipukul bagian kepalanya. Kalau lelenya sudah mati, saatnya mengeluarkan insang sekaligus isian perutnya dengan cara ditarik dengan jari tangan. Paling dibersihin pakai jempol, tarik insang sama isi perutnya. Cuman itu aja, nggak perlu pakai alat ya berarti? Nggak perlu pakai pisau, nggak perlu pakai pukulan. Tapi supaya lebih bersih, bagian bawah perut perlu disayat dengan pisau tuh Secret Lovers untuk mengeluarkan kotorannya. Terakhir, sayat-sayat kedua sisi lele, tujuannya agar saat dimasak bumbunya bisa meresap maksimal. Harus bersihin insang, Nggak perlu dipatahin lelenya. nggak perlu. Paling kepala atasnya doang digetok, udah langsung mati. Lain lele, lain juga cara membersihkan ikan nila.
Untuk mematikan nila hidup, cukup dipukul sedikit kepalanya, lalu bersihkan sisiknya dengan pisau. Nah, kalau sisik di kedua sisi badan ikan sudah bersih, tinggal keluarkan insangnya. Bisa dengan jari tangan atau dengan pisau seperti ini nih, Secret Lovers. Setelah itu, buat sayatan di bawah perut ikan untuk mengeluarkan isi kotoran perutnya. Terakhir, tinggal diberi sayatan deh di badannya. Tujuannya sama, supaya bumbu meresap sempurna. Walaupun pergerakan nila tak seheboh lele, tapi harus hati-hati ya dengan sirip di punggungnya, karena cukup tajam tuh. Paling di duri-durinya ini teh. Kalau udah kena tangan, sama kayak lele, nggak beda jauh. Jadi begitu tuh Secret Lovers, trik membersihkan lele dan nila. Karena kunci kelezatan hidangan ikan dimulai dari cara membersihkannya, agar dapat menghilangkan bau lumpur yang cukup mengganggu. Besok mau di reveal skill apa nih Secret Lovers? Komen di media sosial kita ya.